Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One House Channel. Ini saya mau berbagi tentang perawatan pohon durian ketika masih muda ya. Ini pohon durian jenis bawor yang saya tanam sekitar 1 tahun 10 bulan. Februari nanti 2 tahun ya genapnya. Waktu itu sudah pernah saya videokan penanaman pertama, dan sekarang ini sudah masuk ke musim hujan kedua. Untuk jaga-jaga karena sudah mulai intens kedatangan hujannya saat-saat ini di bulan Desember, pertengahan Desember ya, tanggal 16 ini saya mulai melakukan perawatan terhadap sekitar dari pohon durian ini, yaitu dengan cara melakukan pengikisan atau pembersihan gulma-gulma dan melakukan apa ini namanya ya, memberikan sedikit tanah ke tengah pohon agar sedikit lebih tinggi. Tujuannya apa? Karena nantinya ketika musim hujan sedang deras-derasnya dan debit air akan begitu banyak di tempat saya ini, kondisi tanaman durian ini atau pohonnya tidak akan terendam oleh air hujan. Karena di sini kalau musim hujan tuh memang cukup lumayan banjir sih, menggenang airnya. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya busuk akar karena terendam air hujan yang berlama-lama, jadinya saya melakukan pencegahan dengan cara seperti ini. Dan untuk pemberian pupuknya saya juga masih menggunakan organik ya. Ini menggunakan kohe kambing. Hanya saja kohe kambingnya saya masukkan ke dalam karung dan saya letakkan di sekitar atau di ujung dari apa ini namanya ya, ujung dari kanopi daun pohon durian ini. Biasanya akar-akar kecil tuh ada di sekitar ujung ini. Jadi akar-akar kecil itu berfungsi untuk mencari makan atau menyerap nutrisi yang kita berikan. Jadi kita kalau memberikan pupuk tidak harus di dekat batang utama sana ya, cukup di sekitarnya saja, di sekitar ujung dari cabang atau batang dari pohon durian ini. Dan ini adalah kohe kambing yang sudah saya masukkan ke dalam karung, dan saya melakukan pencoblosan seperti ini ya, agar dia berlubang. Fungsinya apa saya beri lubang? Karena agar jika ada hujan atau ketika saya melakukan penyiraman, air bisa masuk ke dalam dan membasahi kohe kambing ini, sehingga air atau cairan yang menetes dari karung yang berisi kohe kambing ini bisa langsung mengalir dan diserap di perakaran sekitar pohon durian ini, seperti itu. Ini tentu saja saya juga menggunakan pupuk cair. Ini apa ya, air lindi yang sudah saya campur dengan air biasa, air sumur. Saya melakukan penyiraman seperti ini. Tentu saja ini di musim hujan hanya saja belum begitu banyak ya debit air yang turun, jadi saya masih melakukan pemupukan dengan cara kocor seperti ini. Namun nanti untuk teman-teman, jika sudah masuk musim hujan yang lumayan deras atau debit air dari air hujan itu sudah cukup tinggi, kurangi melakukan pemupukan dengan cara kocor. Usahakan dengan cara tabur atau semprot saja, karena debit air yang terlalu banyak di sekitar perakaran pohon durian ini juga nanti berpengaruh ya. Jika berlama-lama dalam kondisi basah, kondisi akar juga nanti bisa menyebabkan kebusukan akar nanti, atau bisa juga malah menjadi penyebab dari busuknya batang. Dan itu nanti juga apa namanya, pohon pepaya ini juga akan saya hilangkan rencananya. Pohon pepaya yang pernah saya lakukan potong ya, pemangkasan saya bikin pendek, tapi ternyata ketika berbuah, buahnya kurang begitu sip sih saya rasa. Karena ini tadi juga saya dapat ada yang jatuh buah pepayanya setengah matang, tapi kayaknya sudah empuk, ini sudah bisa dimakan. Namun kemarin lalu saya pernah mendapatkan, saya tunggu hingga matang pohon, kemudian saya panen dan saya makan. Ternyata rasanya kurang begitu enak ya, jadi saya putuskan untuk menggantinya. Saya rencanakan mengganti nanti dengan menanam pohon pohon tin Afrika yang kemarin lalu pernah saya videokan, pemberian dari teman saya dari Semarang. Oke, selanjutnya kali ini saya mau melakukan pantauan sedikit ke durian montong, pertumbuhannya itu seperti apa. Ini dia, sudah lumayan besar sih. Kalau dari bawah sini agak gelap ya, saya akan coba naik ke atas. Meskipun sebagian besar durian ini sudah agak besar ya, lebih dari kepalan tangan, bahkan 2 kepal tangan, ada yang lebih besar dari itu, tapi masih ada saja bunga yang muncul seperti ini.
itu bunga masih bermunculan, dan ini juga meskipun sebagian kecil bunga yang menyusul, tapi masih aja ada beberapa di sana juga ada. Aduh, agak repot nih. Nah, dan untuk sebentar nih. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia ada 1-2 bunga yang terlambat datangnya ini, meskipun besar tapi dia terlambat datang, entah jadi entah enggak ini. Namun saran saya untuk tunas-tunas air yang seperti ini yang baru saja muncul di bekas keluarnya bunga, saya sarankan untuk dibuang saja, karena kita akan fokus ke pengisian buah. Jadi tunas-tunas baru ini tidak perlu dipelihara. Jika memang bisa diraih untuk dibuang, ya dibuang saja. Namun jika tidak, ya sudah, biarkan saja. Ini ada beberapa yang masih terjangkau, diamankan, dibuang, dipotes saja ya, karena itu akan mengganggu pengisian buah. Nutrisi yang seharusnya dikirim untuk pembesaran buah, pengisian buah, akan dicuri oleh tunas-tunas baru itu untuk pertumbuhan tunasnya. Sebenarnya perawatan ini agak gimana ya, kalau pohonnya kecil sih masih bisa diatasi, tapi kalau pohonnya sudah agak besar itu agak repot untuk menjangkau dari tunas-tunas yang ada di ujung sebelah sana seperti itu agak susah memang. Ya sudah, kita lakukan semampunya saja. Nah, ini contohnya di batang besar seperti ini, kemudian dia keluar tunas bergerombol seperti ini ya. Ini dibuang saja, dibuang saja. Jika memang bisa dijangkau dengan tangan, ya buang. Ini juga oke. Ini juga keras amat ya. Ini juga oke. Kemudian untuk pemupukan, nantinya saya akan melakukan pemupukan. Sebentar, untuk pemupukan saya lebih baik di bawah saja ya, karena di sini agak ngiri-ngiri sedap. Posisi di atas pegang kamera, nanti kalau ada apa-apa malah bisa berabe. Bentar. Dan untuk pemberian pupuk dalam fase pengisian buah, saya memberikan subur kali butir ya, yang saya tugal di area perakaran pohon durian ini, di bawah kanopi di ujung dari daun pohon durian yang sedang berbuah. Tentu saja kandungan dari unsur hara yang terdapat dalam subur kali butir ini, pupuk subur kali butir dari Merauke Tetap Jaya ini sangat bagus untuk proses pertumbuhan dari buah yang sedang bertumbuh seperti ini. Oke, saya akan melanjutkan dengan menebarkannya saja langsung di sekitar sini. Nanti akan saya siram dengan menggunakan air, dan begini langsung diserap ya. Ketika kita memberikan air, langsung diserap ke dalam tanah dan langsung diserap oleh akar dari pohon durian ini. Oke, saya rasa cukup sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam tanam-tanam.